Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya. Lahum 'adzabun fil hayatid dunya wa la'adzabul akhirati ashaq wa ma lahum minallahi min waq.
Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa ialah seperti taman. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Sedang tempat kesudahan bagi orang yang ingkar kepada Tuhan ialah neraka. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا
عقب لحكمه وهو سريع الحساب. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya. Tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad bukanlah seorang rasul." Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu. Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab bersama Ustadz Sahabuddin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada lagi yang bertanya Ustaz. Iya, apa perbedaan antara fidyah dan kafarah dalam Islam? Baik, fidyah ini mengganti puasa yang ditinggalkan. Dan yang wajib kena fidyah ini bagi orang yang masih punya, yang sudah tidak punya kemampuan lagi untuk mengganti. Contoh, ada penyakitnya sudah penyakit permanen, katakanlah seperti itu. Memang sudah tidak bisa berpuasa, itu fidyah. Kalau kafarat itu denda. Contoh, ada orang pasangan suami istri melakukan hubungan di siang hari pas saat berpuasa, itu kena kafarat itu. Kafaratnya itu satu, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini berat sekali. Maka perlu hati-hati di sini orang melakukan seperti itu, karena itu kafarat itu denda yang sangat berat. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka alternatifnya adalah memberi makan 60 orang fakir miskin. Jadi itu kafarat. Jadi kafarat lebih besar sebenarnya, lebih ekstrim karena sudah termasuk denda. Kalau fidyah hanya mengganti puasa tertinggal. Nah, fidyah ini ada beberapa macam, perlu dipahami jamaah sekalian. Kalau fidyah bagi seorang ibu hamil atau menyusui ada 2 macam. Kalau sang ibu tadi hanya mengkhawatirkan kesehatan dirinya sendiri, cukup bayar fidyah saja. Tapi kalau dia itu mengkhawatirkan dirinya dan mengkhawatirkan juga bayi yang disusuinya atau dikandungnya, maka dia bayar fidyah juga harus bayar puasa juga. Jadi 2 kali. Nah, ini makanya ibu-ibu ini perlu memahami, membayar utang puasa itu tanya dirimu sendiri, bagaimana engkau niatmu, apakah kau tidak berpuasa karena hanya mengkhawatirkan dirimu sendiri, atau tidak berpuasa karena juga mengkhawatirkan bayinya. Jadi 2 kena. Kemudian ada lagi nih Ustaz, bagaimana cara membayar fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa? Kalau imam mazhab 4 ini berbeda-beda. Ada imam yang
harus membayarnya dengan makanan pokok, gandum atau beras. Tapi ada juga imam seperti Imam Syafi'i membolehkan dengan membayar pakai dikonversi ke uang. Jadi tergantung orang melakukan fidyah ini beda-beda juga. Si kaya dengan orang miskin beda fidyahnya itu. Karena jelas dia harus membayar fidyah sesuai dengan kadar yang dimakannya. Kalau dia makan beras yang 20.000, maka dia juga harus berfidyah dengan beras sekelas itu. Jadi atau misalkan ambil ukuran rumah makan, ada porsi yang 25.000, ada porsi 50.000. Jadi kalau orang kaya biasanya melakukan fidyah itu rata-rata 50.000 ke atas per hari. Nah, kalau orang menengah ke ekonominya ya biasa 20.000, 25. Walaupun sebenarnya ada ketetapan dari pihak pemerintah dan Kementerian Agama, tapi kalau saya pribadi memandangnya itu tergantung tingkat ekonomi masing-masing. Ya, bagaimana kalau orang miskin, Ustaz? Ya tentu fidyahnya juga agak kecil. Sama juga fitrah. Zakat fitrah itu sesuai dengan tingkat ekonomi. Makanya pemerintah membagi 3 tingkatan beras fitrah itu. Ada beras yang 15.000, ada 20.000, ada 25.000. Nah kalau orang kaya harus memilih yang terbesar karena sesuai dengan yang dimakannya, seperti itu. Iya, makasih Ustaz. Iya, makasih. Demikian Mustahik bertanya, Mas Nas menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai bersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, saudagar Iga. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Kita semua sudah memahami bahwa zakat adalah salah satu daripada rukun agama kita. Namun di dalam pelaksanaan rukun agama ada diskriminasi pandangan banyak dari kita terhadap rukun-rukun Islam ini. Ada di antaranya yang sangat digemari, ada juga yang sepertinya diupayakan untuk menghindar. Seperti umpamanya taruhlah semangat mereka berhaji dibanding dengan semangat berzakat. Padahal ini sama-sama rukun. Mengapa? Karena kesalahan dalam persepsi terhadap ajaran agama secara keseluruhan, khususnya berkaitan dengan zakat. Karena menurut kenyataan yang dia lihat bahwasanya zakat ini mengurangi hartanya, sementara manusia dilahirkan salah satu sifat dasarnya ialah sangat mencintai namanya harta atau materi. Oleh karena itu mereka kurang bersemangat untuk berzakat. Karena
pada dasarnya keinginan mereka itu mau menambah-nambah terus hartanya, sementara zakat dikiranya mengurangi daripada harta itu. Ini tentunya karena tidak memahami bahwasanya pada hakikatnya seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu perlu kita yakini bahwa itu semuanya adalah bernuansa rahmat, dan rahmat secara merata, rahmatan lil alamin, buat seluruh alam, rahmat buat manusia, rahmat buat hewan, makhluk bernyawa, dan rahmat buat makhluk yang tidak bernyawa. Itu rahmat sepanjang masa. Kalau kita berbicara tentang rahmat, maka itu juga berarti zakat ini adalah rahmat. Nah, sementara dipahami masyarakat bahwa zakat ini mengurangi harta sehingga tidak bersemangat untuk melakukan ini. Oleh karena itu, maka hal yang pertama yang perlu diyakini bahwasanya seluruh ajaran agama itu adalah rahmat. Kemudian bagaimana dengan zakat? Dengan zakat, saya katakan bahwa kata zakat saja mempunyai 4 makna, yang mana itu semuanya bernuansa rahmat. Makna pertama daripada zakat ialah kebersihan dan kesucian. Artinya apa? Kalau kita memang ingin makan harta yang bersih, yang menyehatkan kita, maka tolong jangan makan sendiri. Ingat zakatnya, infaknya, sedekahnya. Kenapa? Karena manakala harta kita sudah sampai pada saat di mana wajib keluar zakat, lalu kita tidak keluarkan, maka itu logikanya ada harta di situ sudah bukan lagi hak kita, bukan lagi milik kita. Tapi karena tidak dikeluarkan, maka kita makan bersama-sama dengan harta yang memang milik kita. Akibat daripada itu, maka itu berarti bahwa kita makan harta yang tidak bersih. Ini punya dampak yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Bisa kita tidak sehat, bisa anak-anak kita berantakan, bisa keluarga ya tidak baik hubungannya dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena memang yang kita makan pada hakikatnya bukan harta yang bersih. Makna yang kedua daripada zakat ialah pertumbuhan pengembangan. Di dalam bahasa kita asawengen, artinya kita ini semua ingin bertambah, kita punya harta. Maka ketika keluar zakat, maka ketika itu memang kurang. Tetapi ingat, besok atau lusa Tuhan pasti akan gantikan dan akan lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Yakinlah ya, karena itu saya sudah praktekkan demikian yang diperlihatkan Tuhan. Sehingga saya melihat juga mengamati masyarakat kita bahwasanya ternyata mereka yang rajin berzakat, berinfak, bersedekah, saya tidak ketemukan di antara mereka itu dikasih miskin oleh Tuhan, malah dikasih berkah daripada hartanya, sementara bertambah hartanya. Dan memang Rasulullah mengatakan, Allah sendiri berkata dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, apa-apa yang kalian infakkan ada Tuhan menggantikan. Sementara Rasulullah mengatakan, istanzilu rizqa bis sedekah, turunkan rezeki itu dengan sedekah, dengan zakat, infak, sedekah, turun rezeki itu. Memang buat keluar itu, waktu keluar itu ibarat promosi kepada Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan gantikan lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Jangan ragu selama Anda mengaku sebagai orang beriman. Kan kalau begitu berarti zakat ini rahmat. Dia membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat bakhil dan sebagainya, menambah lagi harta kita. Kemudian ketika membawa kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan hidup kita, sehat-sehat kita dan sebagainya, kebaikan dalam hubungan kita dengan tetangga kita, dengan sesama manusia, itu akan baik semua. Dengan baik semua. Kita enak tidurnya, tidak banyak gangguan dan sebagainya, tenang, kita punya pikiran, itu karena kebaikan yang dibawa oleh zakat ini. Di samping itu juga zakat itu menjadi tolak bala. Sudah banyak kejadian, ya, sudah banyak kejadian ada bahaya menimpa, tetapi orang yang rajin berzakat itu diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian makna yang keempat daripada zakat itu ialah berkah. Perlu kita ketahui bahwasanya yang membawa kebaikan dalam hidup kita bukan banyaknya harta itu, tetapi berkahnya. Walau sedikit tetapi berkah. Itu lebih baik daripada banyak tetapi tidak berkah. Nah, kalau kita berzakat akan ditambah harta kita di samping berkah, jadi banyak dan berkah. Sedikit tetapi berkah lebih baik daripada banyak tetapi berkah. Tetapi kalau kita
berzakat, kita akan mendapatkan banyak lagi berkah. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup dunia akhirat. Belum lagi bagaimana nanti di akhirat ancaman bagi orang yang tidak berzakat. Azab yang disiapkan Tuhan sangat pedih, sangat pedih. Kalau ada orang yang berani tidur bersama-sama ular, janganlah mengeluarkan zakat. Maka harta yang wajib dikeluarkan itu akan dijelmakan oleh Allah menjadi ular yang membelinya nanti dalam kubur. Waliyazubillah. Di samping itu, kalau seperti emas dan perak yang sudah wajib zakatnya tidak dikeluarkan zakatnya, itu akan dijadikan setrika oleh Allah. Ini dalam Al-Quran ada disebutkan seperti itu. Dijadikan setrika lalu dipanaskan di api jahanam, kemudian disetrikakan baik di depan, mukanya, sampingnya dan belakangnya. Itu kata Al-Quran. Kemudian kalau sekiranya kita punya binatang ternak yang tidak dikeluarkan zakatnya, itu nanti menurut Rasulullah SAW akan mengejar kita dan menanduk serta menginjak-injak kita. Ya, dalam waktu sekitar 50 tahun dikasih begitu. Dan tahu bahwa nanti di akhirat apabila kita sudah dibangkitkan oleh Allah dari kuburan, tidak akan mati lagi sepanjang masa. Saya ulangi, tidak akan mati lagi sepanjang masa. Kalau orang masuk surga, dia akan merasakan nikmat sepanjang masa. Tapi sebaliknya, bagaimana kalau masuk neraka dan merasakan azab sepanjang masa? Ini bagi orang yang tidak melakukan zakat. Tentu kita sebagai manusia, sebagai orang beriman, dia berpikir yang sehat. Tentu kita kejar kebaikan dan berusaha menghindari apa yang dinamakan keburukan. Sementara dengan zakat, infak, sedekah, di sana banyak sekali kebaikan yang menunggu kita. Oleh karena itu, mari kita berzakat, mari kita berinfak, mari kita bersedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga, terima kasih Anda telah mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama IGA Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Oh, mure, tega nih rumah tuh lapad lama kanja mas sambut sekolah. Teman nih aku SMP. Teman ya mure, napusi ka seding, mak kada tega nih rumah sambut. Bara wedingi magati runtuh jamaah. Ya kok maku itu ku bawa nih SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru tapat tama. Tega tujuh menurut mure. Kula julo sedena kemange Kelurahan Tuung Kecamatan Baru. Wah, pabila tuh pale ya mure. Nah, anu re taro, dene sengi motor. Ajak tamasara ku SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru engkana asrama gratisna. Kok dek naulai malali suat dingi monro asrama. Nain apa kesina ko monro asrama buat diruntuk tambah apa di sengeng agama. Wah, makasito ngeto di. Iya migaro kelebihan na mure. Ya tu SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru liwe gana kelebihanna. Agamanan ro. Kok temui anak iwat dingi langsung mak jama ku kapalat niagai. Pada-padana kapalat takbut, kapalat tongka, kapalat pelni dan nia kapalat kargo. Bahkan masuk lagi maperatik naruntuk memen nagaji. Nomor 2 engkatona ruangan perpustakaan khususna. Jadi aro anak edek na nama bilal lau kue lo sapa bobo agurung. Nomor 3 ya nahit tambayu ya kesingen na SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru. Nah sebab pakai ni simulator. Agak siaseng simulator. Ya sengi simulator alat canggih ipaki maperatik. Kumilan ruangan apa ada aku engkatong ki ilalan na kapalai. Berarti masuli tulin na yaro simulator dia mure. Nah kok dia usah leparing kalinga miliara gaya lina. Wah, hebat to ngesta dito mure. Ai kuniro matu upat tama lapad lang. Ku bawa ni ro insyaallah mak barakah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal-'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Fal-muriyati qadha. Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Fal-mughirati subha. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa'atharna bihi naq'a. Sehingga menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbih lakanud. Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa
لشهيد. Dan sesungguhnya dia manusia, menyaksikan mengakui keingkarannya. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan? وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Marhaban ya Ramadan, saudagar Iga. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Syakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pendengar radio IGA yang sama-sama saya muliakan dan hormati, waktu adalah salah satu anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat manusia. Oleh karena itu, agama kita menganjurkan agar kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang mengatakan, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu pasti akan mengalami kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang saling mewasiatkan kepada kebenaran dan mewasiatkan kepada kesabaran. Ayat ini menganjurkan kepada kita bagaimana kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya agar bisa bermakna dalam kehidupan dunia kita dan juga bisa bermakna dalam kehidupan ukhrawiyah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis beliau yang mengatakan, yang bagi lil akili ayakuna lahu arba'u saat, sepantasnya orang-orang yang berakal itu menggunakan waktunya ke dalam 4 penggunaan waktu yang baik. Yang pertama, kita gunakan waktu untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah yang kita persembahkan kepadanya sebagai tanda rasa kecintaan dan kesyukuran kita kepada Allah. Yang kedua, menggunakan waktu untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita dari berbagai hal-hal yang pernah kita lakukan. Apakah perbuatan yang kita lakukan itu adalah keburukan ataukah kebaikan? Dan yang ketiga, kita gunakan waktu untuk mencari makanan dan minuman halal kita yang merupakan pedoman kehidupan kita untuk bagaimana tetap mengabdi dan beraktivitas dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita menggunakan waktu untuk memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, karena perlu kita pahami bahwa kita ini adalah manusia, bukan satu-satunya ciptaan Allah, tapi justru ada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain yang menginginkan kebahagiaan dan keselamatan seperti kita manusia ini. Oleh karena itu, kalau kita sudah mampu menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, maka kitalah dikatakan sebagai manusia yang cerdas di dalam kehidupan ini, dan dampak positifnya adalah kehidupan kita semakin hari semakin bermakna, semakin hari semakin berarti, dan semakin hari akan menuai hasil yang positif dalam menjalani kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Samsul Bahri Amin SHG MA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudagar Iga, terima kasih Anda telah mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menanti saat berbuka puasa. Saya Samsudin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan mulia, bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ibadah zakat. Mari tunaikan zakat dengan cara yang benar dan tepat melalui amil zakat resmi dan legal yang telah mendapatkan SK UPZ dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Saya Sahabuddin Al-Farid atas nama seluruh pimpinan dan staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Ahmad HTMM, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Baru bersama seluruh jajaran ASN, P3K dan penyuluh kelompok tani mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Semoga bulan suci ini menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan mempererat silaturahim serta menghadirkan kedamaian dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita untuk mewujudkan baru berkeadilan, maju berkelanjutan, sejahtera lebih cepat. Marhaban ya Ramadan. Sehat ki, bahagia ki, selamat topada salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang berkah ini, mari kita perbanyak ibadah, tingkatkan kepedulian sosial, dan mempererat tali silaturahmi. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Saya Abdul Jalil Samsudin Parewe, Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS Kabupaten Baru beserta seluruh pengurus mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, ingin anak menjadi santri penghafal Al-Quran, cakap berbahasa Arab dan Inggris, berprestasi, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan? Pondok Modern Kurir Langit Baru membuka pendaftaran santri baru program beasiswa santri berprestasi melalui Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah KMI tahun ajaran 2026-2027.
Program yang terbuka saat ini, KMI Tahfiz Quran untuk tamatan SD, KMI reguler untuk tamatan SD, dan KMI intensif untuk tamatan SMP. Kabar baiknya, ayah bunda, biaya pendidikan gratis, biaya makan gratis, biaya asrama gratis, SPP, komite, hingga pelayanan kesehatan, semuanya gratis. Semua itu adalah beasiswa Masjid Modern Kurlangit, dan orang tua cukup menyiapkan infak dan wakaf serta kebutuhan pribadi anak-anak kita. Pendaftaran ini terbuka untuk laki-laki dan perempuan, lulusan SD, MI, dan SMP MTS sederajat dengan syarat utama bisa membaca Al-Quran dengan baik. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Februari sampai 30 April 2026. Pengambilan formulir gratis dan hanya melalui WhatsApp. Informasi dan pendaftaran bisa dihubungi melalui nomor WhatsApp 0812 4336 9865. Pondok Modern Kurir Langit Baru mencetak santri berilmu, berakhlak, dan berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya Kamarudin Hasan, Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Baru, beserta segenap sivitas akademika, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa. Semoga detik-detik menjelang maghrib ini menjadi waktu terbaik untuk berdoa, memperkuat kesabaran, dan meneguhkan rasa syukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita dan melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abu Bakar, Sarjana Sosial, Magister Sains, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Baru. Selamat menanti berbuka puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat dan ampunan. Saya Nyonya Andi Milawati Abustan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat. Mari kita hidupkan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir dan doa, membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya, serta juga memperbanyak sedekah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Semoga Ramadan ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan kebersamaan, serta melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mino Kalibu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, bersama seluruh keluarga besar Basnas Kabupaten Baru mengucapkan selamat menanti saat berbuka puasa. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan penuh berkah. Bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima dan membawa keberkahan bagi kita semua. Di momen yang penuh rahmat ini, mari kita tingkatkan keimanan, berbanyak ibadah serta saling berbagi dengan sesama. Semoga setiap doa dan usaha kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Stanandi Bintang, Wakil Bupati Baru mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Wassalamualaikum. Afdaluz zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Oh, mure, tega ni rumah tu lapat lang makanja masambu sekolah. Teman ni gaku SMP. Teman yang mure, napusi ka seding, maka tega ni rumah sambu, barawat dingi magati runtuk jamaah. Ya kok maku itu ku bawa ni
SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru Tapat Tama. 37 Monrom Bre. Kula julo sedena Kemange Kelurahan Tung Kecamatan Baru. Wah, mabila tuh pale amure. Nah, anu re taro dene sengi motor. Ajak tamasara ku SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru engkana asrama gratisna. Kok dek naul leman lali suat dingi monro asrama. Nain apa kesina ko monro asrama buat diruntuk tambah apa di sengeng agama. Wah, makasito ngetu di. Iya migaro kelebihan namure. Iya tuh SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru liwe gana kelebihanna. Agamanan ro. Kok temenya nana iwat dingi langsung mak jama ku kapala niagai pada-padana kapala takbut, kapala tongka, kapala pelni dan nia kapala kargo. Bahkan masuk lagi maperate naruntuk memen nagaji. Nomor 2 engkatona ruangan perpustakaan khusus nah. Jadi aro nana edek nana mabela lau kue lo sapa boboa gurung. Nomor 3 ya nah tambahi ya kesingen na SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru. Nah sebab pakai ni simulator. Agak simulator. Ya senge simulator alat canggih ipaki maperate kumi ilalan ruangan apa ada aku engkatong ki ilalan na kapalai. Berarti masuli tulin na yaro simulator dia more. Nah kode usale paring kalinga miliara gaya lina. Wah, hebat to ngesta dito more. Ay kuniro matu upat tama lapad lang. Ubawa ni ro insyaallah mak baraka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Saya Abdul Munir, Ketua Yayasan SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan amal ibadah-ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan waktu menanti berbuka puasa sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna zahaba dhama wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah ta'ala. Allahu akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا وأدعوته إنك لا Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Assalamualaikum Pak Haji Minu Kalibu selaku Ketua Basnas Kabupaten Baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang bertanya ini Pak Haji. Katanya kami mendengar ini bahwa di tahun 2026 ini ada perubahan cara penyaluran zakat kepada mustahik. Iya. Bisa dijelaskan tidak secara umum perubahan seperti apa yang dilakukan ini? Terima kasih pendengar Saudagar Iga yang saya hormati, saya banggakan dimanapun berada. Tata cara pendistribusian dan penyaluran bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengalami perubahan diakibatkan dari adanya perubahan data yang digunakan oleh pemerintah baik pusat dan seluruh daerah yang namanya data DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Itu yang digunakan seluruh Indonesia, sehingga itulah yang mempengaruhi tata cara atau model penyaluran bantuan Badan Amil Zakat Nasional kepada para mustahik atau mereka yang menggunakan atau penerima manfaat. Itu dasarnya yang pertama, sehingga terjadi perubahan. Dasar dari perubahan itu seperti tadi saya katakan, yang pertama yang sangat mendasar terjadi perubahan data sosial masyarakat. Deskripsi tadi itu menghasilkan graduate tingkatan itu namanya desil. Nah, desil itu ada 10. Mulai dari desil 1 sampai 10. Berarti desil 1 itu adalah yang terendah. Diistilahkan juga oleh pemerintah yang terbawa itu namanya miskin ekstrim.
Sehingga dengan demikian data yang pernah kita lakukan selama beberapa tahun, yang juga data dari pemerintah juga, dan kita verifikasi langsung di lapangan, sehingga kemampuan Badan Amil Zakat Nasional waktu itu hanya 23% daripada jumlah fakir miskin yang ada. Karena itulah kemampuan keuangan yang diterima setiap tahunnya. Sehingga rata-rata berjumlah per 1 tahun khusus untuk pemberian paket logistik Ramadan itu adalah sekitar 7 ribuan. Nah, pada kesempatan ini tahun 2026 karena terjadi juga perubahan penerimaan dari berbagai latar belakang dasar, ada yang karena mereka berpindah, ada yang karena memang sosial ekonomi berubah, sehingga dengan demikian ada sedikit perubahan. Setelah kita hitung-hitung terhadap kemampuan Badan Amil Zakat Nasional secara maksimal, maka hanya dapat kita menyalurkan sebesar 4.500 paket. Nah, 4.500 paket ini tetap akan kita salurkan atau distribusi kepada desa lurah ya, yang berkeseimbangan. Dan yang menghitung keseimbangannya itu ada pada dinas sosial yang mengetahui pasti tentang data tersebut. Jadi jumlahnya kemungkinan besar berubah. Kalau contoh misalnya tahun lalu 100, mungkin tahun ini apakah 80 atau lebih, itu karena data belum fix dari dinas sosial. Jadi mohon agar warga masyarakat dan seluruh pendengar Saudagar IGA membantu Badan Amil Zakat Nasional untuk memberikan penjelasan bahwa bukan berarti Basnas yang membedakan satu dengan yang lain, tapi justru data tadi, data tunggal itu yang membuat kita dan harus kita ikuti pemerintah. Karena kalau tidak berarti kita pelanggar undang-undang. Nah, sisa data yang harus dibantu oleh Badan Amil Zakat Nasional adalah data desil 1 sampai 5. Tapi prioritas untuk fakir miskin ini desil 1 dan 2. Jadi pendengar yang terhormat, mohon kepada kepala desa menyampaikan hal-hal itu supaya mereka masukkan data desil 1-2-nya dan sudah di ranking. Artinya memang yang nomor 1 itu adalah memang masyarakat yang betul-betul miskin ekstrim, karena itu nanti yang kita berikan kepada itu. Contoh, kalau desa A misalnya 100 desil 1-2-nya dapat kuota 80 atau bagian 80, maka kita cut nanti nomor 1 sampai dengan 80. Lalu itu kita serahkan kepada masing-masing desa dan lurah. Nah, itu yang sekali lagi saya minta, kalau tahu diantaranya selama ini misalnya sudah 3 tahun dapat, tiba-tiba tidak masuk dalam data tadi, itu berarti jangan ke Badan Amil Zakat Nasional, tapi kita ke kelurahan desa masing-masing. Karena sudah ada musyawarah sebelumnya. Sudah ada musyawarah, dan itu data yang dikirimkan kepada Badan Zakat Nasional itu kita minta bahwa hasil musyawarah desa. Dan kami tidak terima kalau tidak ditandatangani berdasarkan berita acara musyawarah desa. Jadi dianggap valid. Dan saya tambahkan, kalau ada hal-hal yang tidak dianggap sesuai, warga masyarakat dan pendengar yang terhormat boleh membantu warga kita melaporkan kepada kepala desanya bahwa ini kondisinya seperti ini dan diupayakan untuk melakukan penyesuaian. Ya, ada lagi pertanyaan ini, Pak Haji. Apakah perubahan ini lebih mengarah pada sistem digital? Iya, pendataan ulang mustahik ataukah perubahan pola bantuan dari konsumtif ke produktif? Ya, jadi memang sekarang ini segala sesuatu itu harus berdasarkan digitalisasi, digital. Jadi data mulai dari kementerian turun kepada dinas sosial dan turun ke desa itu melalui itu. Jadi tidak bisa dimanipulasi. Nah, apa yang ada pada saya, ada pada desa, ada pada ini itu.
Jadi kalau ada misalnya sengaja kita seolah-olah lakukan performance yang tidak betul, pasti ketahuan. Wah, ini Basnas ini melakukan atau siapa lah. Nah, karena ada tata cara penyesuaiannya nanti. Tetap ada. Misalnya kalau diketemukan warga yang betul-betul miskin, tapi dia belum masuk pada kesempatan ini karena mungkin kelemahan-kelemahan itu, insya Allah akan diusahakan untuk penyesuaian melalui kepala desa dan lurah. Terima kasih. Saya lanjut bahwa perubahan yang tadi yang seolah-olah terjadi pengurangan dari bantuan yang bersifat konsumtif, ini ada hal yang menggembirakan. Apa itu, Pak? Selisihnya adalah seluruh selisihnya itu dijadikan program pemberdayaan, yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada pengusaha-pengusaha yang kecil, tetapi tetap berpedoman pada desil 1/5. Oh, desil 1 sampai 5. Jadi kalau ada warga masyarakat yang tadi masuk di 1/5, ada kegiatan usahanya menjual bahan kebutuhan pokok, ayam goreng, ada lagi namanya set auto, itu yang bengkel-bengkel sepeda motor, set kopi, jual kopi khusus, ada olahan kopi, dan beberapa lagi. Dan kalau mau secara lengkap, silahkan buka website baru dan atau langsung ke kantor untuk silaturahmi juga sambil mendengarkan penjelasan itu. Jadi sekali lagi pendengar yang terhormat, Saudagar Iga, mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi-informasi ini. Dan kalau toh masih ada yang dipertanyakan, jangan ragu-ragu telepon. Saya 5 orang, saya hanya kebetulan ketua, ada wakil ketua 1 yaitu Pak Sahabudin Al-Farid, ada semua itu. Ada wakil 2 Saudara Tahir Ali, wakil 3 Saudara Haji Kahaludin, wakil 4 Haji Amrullah, dan saya sendiri Haji Minu Kalibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Pak. Demikian Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Iga radionya Saudagar Iga.
87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Daripada